Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi 30 menit dzikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silakan Gus. Ada sensasi-sensasi apa saja tadi di dalam dzikir nafas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Tuhan kita semua pada hari ini, malam ini di malam ke-19 ya Guru? Iya. 19. Besok 20. 20-nya minggu. Tanpa kita sadari kita sudah setengah perjalanan. Jadi 20 hari tuh Gus naik, udah 20 hari, nanti 20 hari lagi turun gitu. Biasanya turun mah rasanya lebih cepat. Oke, Gus silakan. Luar biasa Guru tadi sensasi yang dirasakan di setengah jam tadi. Kembali saya bertemu dengan beliau yang semesta sabda panutan. Iya. Dan sekarang pas pelajaran ke-8 Guru. Iya. Ke-8 tak Gus? Ke-8. Oke ya. Terus? Sekarang beliau menguraikan tentang bersimpuh di hadapan Tuhan. Guru. Oke, bersimpuh di hadapan Tuhan ya. Bersimpuh di hadapan Tuhan. Di keheningan malam, di keheningan, di kesepian, dia lirih sekali Guru sambil masuk membawa pelajaran yang disampaikannya. Di keheningan, di kesepian, di kesendirianmu, diamlah. Matikan seluruh informasi apapun di seluruh lini tubuhmu. Iya. Kemudian rasakanlah napasmu keluar masuk secara perlahan-lahan. Setelah itu beliau melanjutkan, dengarkanlah dengan hatimu. Iya. Dengarkanlah dengan hatimu. Iya. Bukan semesta yang berbicara, juga bukan dirimu yang berbicara. Iya. Tapi itu adalah suara Tuhanmu. Iya. Maka dengarkanlah dan jawablah. Dan jawabanmu mau tidak mau itu adalah sebuah kejujuran. Mau tidak mau itu adalah sebuah kejujuran. Kemudian ketika ada air yang keluar di ujung matamu, Iya. maka biarkanlah dia keluar mengalir sederas-derasnya dan jangan kau seka. Karena itu adalah sebuah energi yang akan membawamu masuk lebih dalam, sehingga membuatmu merasa lebih mesra, dan pelukannya akan membawamu masuk lebih dalam lagi.
maka lakukanlah itu setiap hari, di mana ketika semua makhluk terlelap dalam dinginnya malam. Sekian guru untuk kalimat yang terakhir beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalimatnya ya, kata beliau, itu bukan suara alam semesta, juga bukan suara dirimu sendiri, akan tetapi itu adalah suara Tuhan, ya kan? Kalimatnya seperti itu kan? Ketika kamu banyak ngomong terus, ngomong lagi. Nah, dari kalimat itu, ketika kamu ngomong terus, lalu dari mana aku ya akan hadir dan berbicara kepada kamu? Kalimatnya ya, kalau kamu banyak ngomong ya, nanti dari mana, kata Tuhan, aku akan hadir ya, menasehati kamu. Sudah. Tadi awal kalimat ya, itu merujuk coba kamu diam, atur nafas, nikmati nafas masuk, nafas keluar juga dinikmati. Diam kamu di sana, matikan dulu perangkat-perangkat yang di jasad ini, pikiran, telinga, ya, pendengaran, penciuman, dimatikan dulu, nonaktifkan dulu. Masuk ke gelombang yang lebih tinggi. Ketika kamu banyak omong, dari mana aku akan bisa menasehati kamu? Nah, ketika dalam posisi diam ya Gus, baru Tuhan akan berbicara. Seperti tadi kalimatnya, yang berbicara itu bukan alam semesta dan bukan diri kamu sendiri, akan tetapi Tuhan. Oke. Ketika Tuhan menegur seorang hambanya, siapa saja, ketika Allah mulai berbicara kepada hambanya, cirinya ya, satu, hatinya akan bergetar. Dan bergetarnya bukan bergetar kecil, bergetar hebat. Ya, seperti yang sering kita dengar bahwa Rasulullah ketika di Gua Hiro mendapatkan wahyu, ya, bergetar gak? Ya, bergetar. Maranas tiris tuh. Nah, seperti berselimut gitu kan. Oke. Nah, ketika kita masuk ke dalam diri pun, ya, ketika kita ada dialog dengan Tuhan kita, itu diawali dengan hatinya bergetar dulu. Kata Allah, selama ini, wahai kekasihku, engkau sudah aku berikan apapun. Semua fasilitas aku berikan kepada kamu. Dengan tanpa aku meminta pamrih apapun. Akan tetapi perilakumu kepadaku, Sang Pemberi, sama sekali tidak ada. Ya, artinya tidak ada perbuatan baikmu kepada aku sama sekali. Ya, kamu memujiku, Tuhan Maha Agung, tapi perilakumu melebihi aku. Kamu aku beri. Ketika kamu memberikan kepada orang lain, mengklaim bahwa pemberian itu datang dari dirimu dengan sangat angkuh sekali. Mana hambaku
Nah, itu terjadi dialog di dalam, Gus. Tuh, ketika sudah terjadi dialog di dalam, ya, begitu kalimatnya, ya Allah, sambil bergetar, ampunilah aku selama ini, ya Allah, tuh gitu. Tuh baru tuh Gus, mulai awal pembicaraan dimulai. Iya. Cirinya hatinya bergetar dan pasti meneteskan air mata. Nah, dan di situ ketika kamu sendirian, kamu akan sangat tulus sekali bahwa kamu bersalah, kamu pendosa. Iya. Kamu pemarah, kamu bahil. Sadar di situ, Gus. Dah, sudah terjadi dialog di dalam, itu nanti Gus, dialog di dalamnya itu ya hubungan mesra antara seorang hamba dengan Tuhan. Kata Tuhan, sudah yakini dulu semua adalah pemberian aku. Tolong manfaatkan dengan baik. Manfaatkan kakimu, manfaatkan tanganmu, manfaatkan telingamu, manfaatkan pikiranmu, manfaatkan matamu, manfaatkan semua fasilitas kamu manfaatkan dengan baik. Nah, itu dialog-dialognya gitu, Gus. Dah, seperti itu. Ya. Ketika sudah terjadi dialog, ya Gus ya. Ketika sudah terjadi dialog, nah nanti ketika sudah terjadi dialog tuh Gus, ego masih ikut berperan nggak di dalamnya? Enggak. Masih. Ya artinya Tetap ya. Iya, keakuan itu nggak pernah berhenti. Iya. Akan tetapi kalau sudah sering dialog itu paham. Artinya ketika ketika kamu membela dirimu sendiri, ya bukan Allah yang kamu bela, itu terasa Gus di dalam. Oh, pembelaan diri tuh kuat di sini tuh. Cuman karena di situ kita jujur bahwa yang melihat kita itu adalah Allah yang melihat kita dan kita berdialog. Nah, nanti keakuan ini, Gus ya, keakuan merasa bisa, merasa mampu, ini akan menyingkir dengan sendirinya. Baru ketika dialog intensif dengan Tuhan, nah nanti baru ada perubahan perilaku yang sangat besar, gitu. Perilakunya. Nah, tadi di kalimat ini alangkah baiknya ya posisi tadi nafas masuk keluar masuk itu dilakukan di setiap hari ya di waktu posisi hening. Artinya hening tuh ya di luar ini tidak banyak orang yang beraktivitas. Ya sekitar 1:30 malam. Iya, 1:30 malam. Jam 2 tuh paling jam 3 tuh Gus paling bening. Kalau di sini jam 3 paling bening. Jadi 2:30 sampai 3:30 itu yang paling bersih tuh. Karena kalau sudah 3:30 lebih ya sudah mulai ada yang ya itu udah mulai ini ya. Jadi yang bening tuh. Nah, itu di informasi tadi tolong dimanfaatkan sepertiga malam itu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram Ilal masjidil. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah. Asra itu kan naik perjalanan. Ya. Iya, perjalanan. Perjalanan. Ya artinya di situ. Artinya informasi, maksudnya malam itu ya dipergunakan dengan baik gitu. Atau yang ini yang biasa kalau itu tuh Lailatul Qadar tuh ya. Lailatul Qadar tuh ayatnya gimana ayatnya tuh Lailatul Qadar tuh? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Iya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Iya, khair. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Nanti Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Oh iya, Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang bercahaya. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi sahr itu maksudnya ketika 1000 bulan bercahaya, ya itu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang bercahaya, maksudnya gitu. Artinya Lailatul Qadar tuh Gus, Lailatul Qadar tuh artinya begini, malam yang sudah kita tentukan. Artinya dari siang ya, kita sudah niat nanti jam 2 mau bangun, sholat lail, sholat malam ya, tahajud di dalamnya bisa, gitu. Nah, kenapa ini Lailatul Qadri khairum min alfi sahr lebih baik daripada 1000 bulan ini? Karena apa? Di situ ada kalimat tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Karena di malam itu, pada malam itu ya, tanazzalul malaikatu, malaikat diturunkan oleh Allah, warruhu, ruh orang-orang suci, fiha biidni rabbihim, dengan izin Tuhan, ya. Tuh, maksudnya gini, di kalimat itu tuh Gus, mendukung keheningan. Maksudnya keheningan tadi itu ya, cahaya-cahaya kan datang menghampiri. Tadi kalimatnya ada malaikatnya, ada ruh-ruh suci juga, gitu kan. Nah, kenapa Lailatul Qadar ini ya lebih hebat daripada 1000 bulan yang bercahaya? Ya, karena 1000 bulan yang bercahaya karena sedikit cahaya orang soleh, cahaya malaikat, cahaya-cahaya orang soleh, ya itu cahayanya lebih luar biasa. Maksudnya gitu. Ya 1000 bulan itu maksudnya suara cahayanya nggak begitu bersinar dibanding dengan sepelik cahaya ilahi yang ada di hati mereka orang-orang soleh. Maksudnya itu. Nah, artinya di kalimat ini ya, di kalimat ini kita pergunakan dengan baik ya sepertiga malam ini untuk apa? Untuk berdialog dengan Tuhan di kalimat tadi. Gitu. Berarti air mata juga itu energi. Air mata itu energi. Artinya air mata itu datang tuh Gus dari merasa dari ketulusan hati bahwa benar-benar saya ini banyak melakukan salah dan meminta ampunan, gitu. Ketika itu masuk ke kolbu, masuk, baru air mata itu berlinang, gitu. Dari mana datangnya? Dari ketulusan, gitu. Iya ya Allah, saya banyak dosa, maafkan saya. Dari situ, gitu. Oke, untuk Gus Jaki cukup. Sekarang Kang Samsu yang kedua. Itu kalimatnya yang dari Hyang Semesta Sabda Panutan. Itu sudah jadi sebenarnya. Artinya nanti siapa yang mendengar, menulis ya, ketika dimekarkan lagi, semakin spiritualnya tinggi, maka akan lebih mampu mengembangkan lebih tinggi lagi, lebih berlimpah lagi, gitu. Masuk ke sini gitu. Oke, Kang Samsu, silakan Kang Samsu diurai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Guru. Iya. Dalam zikir napas malam ini, Iya. Saya mendapatkan sensasi yang sangat luar biasa. Pertama, pas mulai zikir napas, serasa di atas kepala saya cahaya menjulang ke atas, Guru. Oh iya, kayak naik gitu ya. Iya. Dari sini nih, dari kepala nih los ke atas ya. Ke atas. Oke. Warnanya apa Kang Samsu? Putih bening, Guru. Putihnya putih jernih ya. Jernih, ya, menjulang ke atas. Termasuk saya dibawa ke atas sana. Iya. Dan di sana itu semacam apa ya? Kayak
awan, dia di atas awan lah situ. Nah di atas sana saya ketemu seorang wanita yang sangat cantik guru. Woi, gelis ya, Sangat gelis. cantik. Oke. Beliau menyebutkan nama, Mengenalkan iya, dirinya. mengenalkan dirinya Nini Kantil. Nini Kantil. Nini Kantil, Oke, ya. Tapi cantik. Cantik luar biasa, tapi namanya Nini Kantil. Saya nggak banyak nanya, cuman di situ saya dikasih satu genggam lidi guru. Oh, satu genggam Satu lidi. genggaman lidi. Iya, iya, iya. Nah, iya. kemudian saya tanya untuk apa sapu lidi ini. Iya. Coba kamu baca Iya. apa makna dan tujuan saya memberikan segenggam sapu lidi ini. Oke. Saya jawab, saya tidak tahu. Iya. Apa saya disuruh bersih-bersih? Iya. Beliau itu ngomong guru, kurang lebih kalimatnya seperti ini. Iya. Jika satu batang lidi akan rapuh dan tidak ada guna Iya. jika dipakai untuk membersihkan satu helai daun yang gugur sekalipun. Iya. Tapi jika 1000 batang lidi kamu ikat dengan erat dan jadikan satu kesatuan, Iya. maka setumpukan sampah yang berserakan di halaman kebunmu Iya. akan bersih tersapu. Oke. Iya. Maka Bagus dari banget. itu satukanlah niat, tekad, dan keyakinanmu pada keesaan Tuhan saja. Iya. Maka semua Niat, tekad, dan keyakinan ya. niat, tekad, dan keyakinan. Iya. Ya. Pada keesaan Tuhan saja. Iya. Maka semua sampah-sampah yang di luar akan gampang dibersihkan. Iya. Itu perbincangan dengan Nini Kantil guru. Iya. Nah setelah itu saya dibawa ke satu tempat yang sangat indah luar biasa guru. Iya. Di situ banyak kebun-kebun, terus tanaman yang sangat indah. Di samping tanaman itu ada aliran sungai guru yang sangat jernih. Sungai mengalir Ya. dengan jernih. Nama sungainya itu Talaga Manggung guru. Talaga Manggung. Talaga Manggung. Oke. Nah di tengah-tengah saya ke talaga itu, ke tempat kebun itu, Talaga manggung gitu kan, manggung ya, talaga manggung. Oke. Terus? kemudian saya dikasih 2 buah wadah guru. Yang satu gelas, yang satu semacam baskom. Iya, iya. Yang terbuat dari tanah liat dulu. Baskom tapi terbuat dari tanah liat. Oke. Cuman ya bentuknya besar kalau yang dari tanah liat itu. Nah, kemudian di situ ada perbincangan guru. Kurang lebih perbincangannya seperti ini. Kamu ambil salah satu wadah gelas dan salah satu baskom besar. Kemudian masing-masing wadah itu isilah dengan air yang ada di Talaga Manggung ini. Iya. Semua sama-sama terisi air, tapi yang membedakan adalah kapasitas airnya, banyak dan sedikitnya. Untuk itu persiapkanlah wadahnya yang bersih. Kemudian wadahnya itu maka akan siap diisi air dengan talaga kehidupan. Kurang lebih percakapannya seperti itu, Guru. Aduh, keren-keren banget ya kalimatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatnya dalam-dalam banget ya, kalimat ketinggian tuh. Yang pertama saja tadi ketika hanya satu lidi ya,
satu lidi itu ya untuk menyingkirkan satu daun saja akan terasa sulit dengan satu lidi. Akan tetapi ketika lidi itu disatukan, ya sekitar berapa tadi? 1000 batang lidi dijadikan satu, diikat dengan erat. Ya, diikat dengan erat ya, maka seluruh sampah-sampah akan dibersihkan. Nah, itu tadi kalimatnya yang itu tuh. Tadi apa? Ada yang keyakinan tuh? Niat, tekad, dan keyakinan. Iya. Nah, nanti niat, tekad, dan keyakinan ini ya nanti diperbesar gitu. Artinya diperbesar itu supaya menjadi seperti lidi tadi. Nah, artinya ketika sudah diperbesar ya, itu akan siap nanti ya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam diri ya, maupun sampah-sampah yang ada di luar yang di luar diri gitu. Nah, artinya banyaklah kamu lakukan kebaikan-kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kamu lakukan, maka nanti akan semakin banyak juga sampah-sampah yang keluar dari hati kita gitu. Itu aja yang itu. Nah, untuk yang kedua, yang baskom diisi air itu ya, sama gelas. yang sama-sama gelas itu maksudnya begini. Kalau umpamanya kita mencari spiritual dari satu orang ke orang yang lain, mencari lagi spiritual itu terus dan terus. Nah, nanti ketika kamu menemukan seseorang ya yang tingkat spiritualnya tinggi ya, artinya dari tadi pencarian terus ketemu dengan orang sekelas Buya Sakur gitu ya, sekelas orang-orang soleh. Nah, ketika sudah ketemu dengan orang-orang yang soleh seperti itu kan dari orang soleh itu nanti kan mengalir nasihat-nasihat yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, kita tinggal kesiapan kitanya gitu. Kalau untuk bertemu dengan orang soleh ya, kita nggak harus bawa-bawa ilmu. Karena kalau ilmunya sudah ada, satu gelas sudah diisi air semua full dengan ilmu kita, dengan pengetahuan kita. Ketika dialiri, kira-kira bisa masuk nggak? Tumpah dulu. Ya karena sudah ada isi. Ya artinya kosongkan dulu. Kosongkan dulu dari pengetahuan yang ada. Nah, karena apa? Kita yakin ini adalah sumber pengetahuan ilmu ketuhanannya sangat luar biasa gitu. Jadi artinya setiap dari kalimat beliau pengetahuan baru, keluar lagi pengetahuan baru lagi, keluar lagi pengetahuan baru lagi. Nah, yang lama ini disingkirkan dulu. Karena apa? Ada pengetahuan baru yang masuk. Setelah menemukan pengetahuan baru yang masuk, ya itu Gus, ya, yang perlu itu pengembangannya. Iya. Dari pengetahuan yang sudah tinggi itu dikembangkan lagi. Setelah dikembangkan lagi. Dan nanti juga pengetahuan kita yang terdahulu ya, itu ada di sini. Artinya ada di sini nih, ada di yang baru ini, tapi dimurnikan pengetahuannya gitu. Ya artinya umpama ini pengetahuan lama, ini pengetahuan baru. Ketika masuk ke pengetahuan yang baru, ini pengetahuan yang lama ini masih ada, tapi yang penting-pentingnya aja, mutiaranya aja ya bawa ke sini, masuk ke yang baru. Dari yang baru terus kita berselancar. Kita persiapkan wadah hati kita yang besar untuk apa? Menampung ilmu pengetahuan dari orang yang kamu yakini adalah orang yang soleh, orang yang benar, para kekasih Allah. Ya, kecintaan beliau kepada Allah sudah tidak bisa diragukan lagi. Tuh, setelah itu masuk ke kita, ya menjadi pengetahuan baru, nanti kita ringan pemikirannya.
ya luas, wawasannya luas, ya baru gitu. Dah untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.